Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus masjid. Mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam mengemban amanah umat, yaitu mensyiarkan dan memakmurkan masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan mereka. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Sabtu, kita bisa kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Tidak lain, kita berada di masjid pada saat ini, pada detik ini, tidak lain itu semua karena takdirnya Allah, ya. Karena juga berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut syukuri, patut kita manfaatkan segenap modal yang kita miliki. Dalam tanda kutip, selama kita hidup di dunia, ada modal yang sering kita lalai, kita lupa. Modal itu adalah umur kita, ya. Karena ketika umur ini sudah diambil, umur kita sudah habis, itu sama dengan modal kita habis juga untuk hidup di dunia. Kita tidak bisa lagi beramal soleh, kita tidak bisa lagi melakukan segala amal kebaikan, karena umur tersebut adalah modal utama kita untuk bisa beramal soleh. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita harapkan dengan perkumpulan pada malam ini menjadi sebab Allah itu ridha, menjadi sebab turunnya rahmat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Biasa malam ini Guru Zaini, ya kan, yang mengisi, ya. Infonya beliau ke Banjar, istilahnya ke Banjar. Hadir hall. Kita doakan guru-guru kita, Guru Zaini, guru-guru kita yang lain, para habaib, semua yang ingin hadir hall, yang dalam perjalanan ingin menghadiri hall daripada Guru Zaini, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kelancaran, keselamatan, dan mudah-mudahan berkat hall daripada Guru Zaini kita semua mendapat keberkahan, baik yang hadir di sana maupun seperti kita, mungkin sebagian dari kita yang belum bisa hadir hall tersebut. Amin. Allahumma amin, ya. Guru Zaini pergi hadir hall Guru Zaini, ya, kemudian digantikan dengan Guru Zaini, ya. Ini Guru Zaini semua. Cuma Guru Zaini yang biasa ngisi malam Sabtu di sini tuh orangnya Masya Allah alim. Kalau bahasa kita itu ulun aja angkat topi loh di sini. Masya Allah luar biasa. Nah, pian malam Sabtu kalau seandainya kosong, jangan pian sia-siakan waktu pian untuk hadir ke masjid untuk mendengarkan pengajian daripada Guru Zaini. Masya Allah luar biasa alim. Si Dini itu buka kitab itu Masya Allah semangatnya luar biasa, ya. Bahkan kalau berkisah pun luar biasa, ya kan. Asik, saking asiknya juga larut, ya.
Tapi Masya Allah beliau, iya, luar biasa. Bahkan guru kita Al-Habib Thohir Al-Kaf, Allah yarham, di kota Tegal ada namanya Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Beliau sudah meninggal. Ya, waktu itu beliau hadir hall Kutai Lama. Tahun mungkin sekitar sudah 7-8 tahun yang lalu, sudah lama. Nah, kebetulan pada waktu hall tersebut di Kutai Lama beliau yang ngisi. Bersama juga Guru Zaini juga ngisi. Habib Thohir cerita sama kita, maksudnya Masya Allah Guru Zaini itu, ana tidak pernah ada satu kalam, satu ilmu bahasanya gitu. Ketika Guru Zaini memaparkan masalah wasallimu taslima kalau nggak salah, ayat tentang berselawat kepada Nabi. Nah, beliau di situ menjabarkan, kemudian mengutip salah satu pendapat daripada habaib. Nah, di situ Habib Thohir takjub, maksudnya ana belum pernah dengar lagi masalah yang dia sampaikan itu. Ya, intinya di situ apa, Habib Thohir pun Masya Allah takjub dengan beliau ya Guru Zaini. Jadi alhamdulillah pian-pian di sini dapat jatah ya, Guru Zaini bisa ngajar di Masjid Pian. Pian manfaatkan kesempatan tersebut ya, karena kita itu mengambil ilmu itu harus jelas. Gak bisa ngambil ilmu itu asal-asalan dari ustadz yang gak jelas. Nah, kalau ustadznya gak jelas, nanti dia belajar kesiapan gak jelas, ilmunya pun nanti gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau orang tersebut jelas, Guru Zaini kita kenal, beliau anak orang alim juga, abah beliau alim. Kemudian Guru Zaini belajar kemana-mana, belajar di Banjar, belajar sampai ke Quraidah, ke Yaman sana. Ini menandakan apa? Ilmu beliau jelas. Jadi kita pegang, kita hadiri majelis-majelis orang-orang soleh, guru-guru kita, habaib-habaib kita yang jelas keilmuan sanatnya itu kemana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Ya, di malam ini kita berkumpul dekat dengan hallnya Guru Zaini ya. Di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan mulia. Bulannya Allah, yang mana disebutkan bahwasanya Syahrullah itu ada 4. Ada bulan Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Terus yang terakhir yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan malam ini adalah salah satu bulan yang mulia. Banyak peristiwa-peristiwa besar ya di bulan Rajab. Di antaranya juga bahkan di dalam Quran dikatakan bahwasanya kita tidak boleh berperang di bulan Rajab, di bulan Syahrullah, di bulannya Allah. Kemudian juga mengenai yang baru saja kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah. Kapan sholat itu Rasul terima perintahnya? Diterima di bulan Rajab pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menandakan bahwasanya bulan Rajab yang sedang pada saat ini kita berada di waktu tersebut, di bulan tersebut, ini menandakan bulan yang penuh kemuliaan. Karena sholat yang baru kita laksanakan ini, Rasul terima perintah tersebut di bulan Rajab. Bahkan ketika Rasul terima pun tidak main-main. Maksudnya beda dengan amal-amal ibadah yang lain. Terkadang Allah cuma memerintahkan. Tapi untuk ibadah yang satu ini ada keistimewaannya. Rasul sendiri yang langsung nerima dari Allah. Berarti itu menandakan apa? Suatu keistimewaan amal ibadah sholat yang kita laksanakan setiap hari itu. Dalam sehari 5 waktu. Contoh gambaran singkatnya aja, kalau seandainya ada barang penting, misalkan ingin kita serahkan kepada orang, pasti kita akan apa? Enggak akan sembarang orang kita berikan barang tersebut ya. Enggak akan kita berikan barang tersebut kecuali kepada orang yang amanah. Kalau bisa, saking pentingnya barang tersebut pasti pasti akan kita cari orangnya, kemudian kita sendiri yang menyerahkan. Karena apa? Karena ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Nah, begitupun sholat yang kita laksanakan setiap harinya. Allah langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad. Ini menandakan apa? Suatu amal ibadah yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita sholatnya itu kita bolong, kemudian kita tidak sholat, kadang enggak, kadang seminggu sekali sholat Jumat. Nah,
itu kita perbaiki. Ya, sebaik-baiknya orang yang apa? Ya dengan bertambahnya waktu dia makin baik. Harapannya mungkin kita kemarin sholatnya kurang baik. Ya kita rutinkan, kita langgengkan, kita selalu hadir kepada majelis-majelis yang ada di Samarinda, khususnya untuk kita yang warga sekitaran perumahan ini, ya kita hadir ke masjid ini. Kita ramaikan pengajiannya, kita ambil ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tidak lain, bukan untuk siapa, ilmu tersebut tidak lain adalah untuk diri kita sendiri. Jadi bulan Rajab ini bulan mulia. Ya. Di antaranya lagi kemuliaan bulan Rajab apa? Salah satu hal yang dianjurkan ulama juga di bulan Rajab itu kita memperbanyak membaca istighfar. Ya. Jadi dikatakan Rajab itu bulannya istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar. Mau 100 kah, 1000 kah, semakin banyak semakin baik. Ya. Kalau ibaratnya ada target lebih bagus, karena target itu memotivasi kita untuk beristighfar. Ya. Karena kalau kita tidak bertarget dalam satu hari kita istighfar berapa kali, maka kita juga pasti akan malas. Tapi ketika dalam diri kita punya target, punya yang ingin jumlah tertentu kita capai untuk istighfar, biasanya diri kita termotivasi. Oh, saya belum istighfar hari ini, belum 100 kali, belum 200 kali, belum 300. Ketika kita merasa diri kita belum istighfar, belum mencapai target yang kita harapkan, maka otomatis diri kita juga akan termotivasi untuk mencapai target tersebut. Nah, jadi kalau seandainya bisa sebisa mungkin pagi 100, malam 100, istighfar sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika Al-Imam, kalau tidak salah Imam Hasanul Basri ya, ada seorang datang kepada beliau dengan masalahnya. Ada yang masalah dengan mengadu dengan kemarau yang panjang. Kemudian beliau anjurkan perbanyak istighfar. Kemudian ada lagi yang mengadu dengan keadaan yang serba kesulitan, ekonomi yang susah. Beliau sarankan untuk memperbaca istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, membaca astagfirullah dan seterusnya. Kemudian ada lagi orang mengadu yang mana dia selalu gagal panen dan sebagainya, dianjurkan oleh beliau untuk memperbanyak istighfar. Ada lagi yang datang, saya belum punya keturunan, kemudian dianjurkannya lagi oleh beliau, Al-Imam, beliau menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Semua dengan istighfar. Akhirnya orang yang dengar bingung, kenapa kok semua masalah dijawab dengan dengan jawaban yang sama, istighfar. Nah, ternyata kata beliau begitu di Quran. Ya kan? Yursilis sama surah apa? Di juz 29 ya. Intinya semuanya kita diperbanyak istighfar. Karena istighfar itu salah satu sebab ya. Kita ini hidup di dunia merupakan perlu sebab ya. Namanya juga darul asbab, tempat yang punya sebab. Kalau kita haus, maka kita harus minum. Kalau kita lapar, maka kita harus makan. Kita ingin ingin punya banyak uang misalkan. Kita ingin pergi ke suatu tempat, kita pengen hadir hall Guru Zaini, kita pengen ini dan segalanya, kita semuanya harus memperoleh tersebut, ada jalannya, ada sebabnya. Nah, dengan istighfar tersebut diyakini ulama bahwasanya itu adalah salah satu sebab kita bisa mencapai apa-apa yang kita inginkan. Pernah suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya kan, kalau seandainya kita itu hidup berdasarkan takdir, gambarannya gitu, kita sudah punya takdir, ada yang baik, ada yang buruk, ini yang ahli surga, ini ahli neraka, terus untuk apa? Maksudnya kita beramal soleh untuk apa lagi sudah? Udahlah, tidak usah ngapa-ngapain, bahasanya begitu. Kalau seandainya rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, untuk apa kita bekerja? Toh hasilnya juga sama, bahasanya begitu. Kemudian kata Nabi menyikapi daripada pertanyaan sahabat tersebut, apa yang dikatakan Nabi? Kullun muyasyarun lima khuliqalah. Kata Nabi, segala sesuatu itu dipermudah. Kullun muyasyarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu mudah. Kalau seandainya bahasanya itu, kalau memang takdirnya itu miliknya. Kita misalkan memang takdir kita hari ini malam ini makan nasi goreng. Kita pun tidak pergi beli nasi goreng, memang takdirnya pasti apa?
nasi goreng tersebut datang. Kalau seandainya tidak ditentukan, kita malam ini makan nasi goreng, kita pengen beli pun nanti apa? Ya nggak kemakan nasi gorengnya, entah mungkin diambil orang, entah dimakan kucing dan sebagainya. Tapi kita ini hidup di darul asbab. Ya, maksudnya apa? Kita perlu sebab. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti apa? Pasti akan sesuai dengan yang sudah Allah tentukan. Nah, misalkan kita berada di masjid sini, ini sudah takdirnya Allah. Tapi kalau seandainya misalkan Bapak Ibu sekalian tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang bukan daripada yang hadir pada malam ini bersama kita di masjid ini, pasti apa? Nggak akan bisa berkumpul di tempat ini. Jadi apa? Tugas kita itu apa? Berusaha. Ya, tugas kita berusaha. Masalah hasil akhir itu urusan lain cerita. Nah, tugas kita tuh beramal soleh. Masalah amal soleh kita diterima kah, enggak kah, itu urusan lain. Yang pasti tugas kita sebagai hamba kita itu adalah berusaha. Berusaha semampunya. Bukan juga berusaha seasal-asal usahanya. Kemudian tanpa disertai ilmu, itu juga salah. Karena sebagaimana dikatakan kita itu beramal soleh. Perlu kita sholat untuk menambah amal-amal kita. Kita puasa, kita membayar zakat, kita pergi haji, umroh dan sebagainya. Betul, tapi itu semua harus juga disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu katanya bahwa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala kulun wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu a'maluhu mardudah, amalnya itu tertolak. Ya, jadi kita betul berusaha untuk memperoleh ridha Allah, untuk memperoleh yang kita harapkan surga mungkin. Kemudian pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya kelak, ya kita perlu apa? Adanya usaha. Kalau seandainya kita memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli surga, niscaya pasti Allah akan mudahkan langkah kita untuk beramal soleh. Makanya tugas kita tuh yang penting berusaha. Hasil akhir itu urusan lain, ya. Jadi kunci sukses itu ya dua, ya, doa, berusaha. Hasil akhir urusan lain. Tapi kalau zaman sekarang kunci keberhasilan itu katanya 3, ya. Yang pertama doa, kedua berusaha, yang terakhir orang dalam. Karena kalau nggak ada orang dalam susah, ya. Itu kalau sekarang begitu. Tapi ya maksudnya orang dalam ini ya dalam tanda kutip juga sama dengan usaha, ya kan. Tapi namanya kita hidup di darul asbab, kita perlu usaha. Kita ingin pergi haji, ya berusaha. Berusaha dengan bekerja, berusaha dengan jualan, berusaha dengan mencari segala sesuatu yang menjadi sebab daripada sebab yang Allah membukakan pintu rezeki kita. Mungkin kita punya hajat, punya urusan, ya coba saja memperbanyak istighfar. Mungkin dengan kita memperbanyak istighfar, mungkin Allah bukakan segala jalan yang sebelumnya itu tertutup. Ya, mungkin sudah Allah tuliskan si fulan bin fulan punya masalah, belum punya keturunan. Ketika nanti dia sudah memperbanyak istighfar, maka akan punya keturunan. Mungkin seperti itu. Kita nggak tahu gimana takdir kita. Jadi apapun amal soleh yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Karena memang salah satu kunci juga dikatakan oleh guru kita bahwasanya kalau orang yang belum punya keturunan itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca aja sebanyak mungkin, ya. Ya, kalau bisa pakai angka, pakai angka. Tujuan angka ini untuk memotivasi. Tapi sebagian angka pun, kata ulama, wirid-wiridan, amal-amal soleh yang ada, kalau seandainya ada angka tertentu, nah, misalkan seperti umumnya, kita sebelum tidur dianjurkan ulama untuk membaca bismillah. Ya, berapa kali katanya? Berapa kali guru? 21, ya. Jadi amalan itu banyak. Ya, di antaranya ketika ingin tidur kita dianjurkan membaca bismillah sebanyak 21 kali. Kalau seandainya ada suatu amalan kemudian dianjurkan untuk membaca dengan jumlah tertentu, kita jangan dilebih-lebihkan. Jangan pula dikurang-kurangin, karena kalau misalkan kita samakan kayak dokter, ya dokter itu memberi resep sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita dianjurkan minum bodrek sehari
3 kali. Kita mikirnya, biar obat ini manjur, saya mau minum 10 biji langsung. Biar reaksinya cepat. Ya. Yang ada kita dapatkan bukan reaksi yang bagus, tapi apa? Efek yang nggak baik. Ya. Itu kalau masalah obat. Nah, adapun amalan-amalan yang ulama berikan, kalau seandainya ada bilangan tertentu, maka kita ikutin. Ya. Karena kebanyakan ulama mendapatkan bilangan-bilangan tersebut melalui jalur yang namanya ilham. Ya. Nah, seperti tadi, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Kita dianjurkan membaca 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kenapa mesti ada angka 21? Dapatnya dari mana? Kebetulan waktu itu guru kita Syekh Muhammad Ismail bin Zain Yamani, beliau mengatakan, kenapa angkanya 21? Sirnya itu dari mana? Katanya apa? Ulama mengatakan bahwasanya sahabat yang meriwayatkan mengenai bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 21 kali. Dari jumlah sahabat sebanyak 21 orang inilah ulama itu mengambil kesimpulan. Ulama itu mendapat ilham dari Allah. Ternyata rahasia membaca bismillah itu kita baca 21 kali. Nah, itu dia. Nah, makanya kalau ada amalan misalkan dibari Habib siapakah, dibari guru siapakah, sekian kali udah kita baca. Kalau kita ragu ya seyakinnya, misalkan ibaratnya dibaca 21 kali, kita sudah yakin 21 kali, nggak usah ditambah. Kalau kita ngerasa kurang, kita tambah sesampai kita yakin dari rasanya masih 20. Kurang sebiji lagi, kita tambahin 1. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pas 21. Karena bilangan wirid itu ada sirnya. Ada apanya? Ada rahasianya yang enggak kita ketahui. Seperti apa lagi? Membaca Bismillahirrahmanirrahim katanya. Di sebagian wirid Habib Zain bin Smith di dalam kitabnya Nujumuz Zahirah katanya apa? Kalau seandainya kita ada hajat, ada urusan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Sudah selesai baca 19 kali, baru kita maksudnya apa? Kita tunaikan hajat kita ya ibaratnya. Mungkin kita ada urusan mau ketemu siapa, pengen minta izin kah, misalkan cuti kah, pengen hadir hall guru Zaini. Takut tapi sama apa? Atasan enggak dikasih izin. Mau ngambil cuti, udah kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 19 kali, selesai baru kita temui atasan kita. Ini salah satu amalan. Kenapa jumlahnya 19 kali? Enggak 20, enggak 21, enggak 23, enggak 24. Nah, ulama mengambil apa? Beristinbat dengan jumlah huruf daripada Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, kalau dihitung jumlah tersebut adalah 19. Nah, dari inilah ulama punya dapat ilham dari Allah. Nah, jadi apapun yang kita terima dari ulama jumlahnya sekian udah kita amalkan. Seperti ibaratnya tadi membaca bismillah dosa, udah kita jangan lebihkan, jangan tambahkan. Atau ibaratnya kita di bulan Rajab kita mungkin dapat wirid amalan dari Habib siapa, dari guru siapa, membaca istighfar sekian kali, udah kita baca sesuai dengan jumlahnya. Tapi misalkan Bapak Ibu punya waktu kosong, kemudian ingin membaca zikir yang lain atau mau baca istighfar lagi, udah enggak apa-apa, baca istighfar. Tapi ini maksudnya lain kesempatan dengan momen yang disampaikan oleh ulama tersebut. Misalkan dianjurkan 100. Nah, di lain kesempatan ada waktu bingung ingin apa, udah istighfar sambil megang tasbih kah. Gunanya tasbih ini kata guru kita apa? Apa gunanya kita bawa tasbih? Atau mungkin sekarang itu sering ada cincin yang bisa diketek-ketek. Kata guru kita, ulama kita mengatakan apa? Salah satu faedah tasbih itu apa? Mengingatkan kita untuk berzikir. Misalkan mungkin kalau kita nggak pegang tasbih, kita lupa untuk berzikir. Tapi ketika kita megang tasbih atau mungkin kita ingat, di tangan kita ada tasbih, nah, otomatis langsung akan mengingatkan kita untuk berzikir. Apapun zikir yang kita baca itu masing-masing. Ada yang ingin membaca selawat, membaca istighfar dan sebagainya. Yang pasti salah satu faedah daripada membawa tasbih itu adalah apa? Mengingatkan kita, membantu kita untuk berzikir kepada Allah. Bahkan diceritakan oleh para ulama kita bahwasanya apa?
Kalau seandainya kita punya tasbih, ya kan katanya kita bawa, itu kita dianggap sebagai orang yang berzikir. Ya. Karena apa? Karena mengambil niatnya. Karena kita niat, kita ingin berzikir, kita bawa tasbih untuk berzikir. Tapi karena satu dan lain hal, kita lupa berzikir. Kita dianggap sebagai orang yang berzikir. Kenapa? Karena berdasarkan niat kita tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya ada cerita, ya. Ada cerita orang di kampungnya itu lagi paceklik, lagi kemarau, susah makan dan sebagainya. Nah, dia keluar dari kampungnya. Kemudian melihat butir-butir pasir itu banyak. Kemudian di hatinya tuh terbesit, coba aja katanya. Itu pasir-pasir yang banyak itu adalah gandum, tepung, niscaya akan kubagi-bagikan kepada penduduk kampungku yang sedang kelaparan. Cuma niat, cuma terbesit ya. Kemudian subhanallah, Allah wahyukan kepada nabi yang hidup pada zaman tersebut. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada hambaku Fulan bin Fulan, kabarkan kepadanya bahwasanya apa yang sudah dia niatkan, sedekahnya tersebut sudah aku terima. Cuma karena apa? Karena niatnya. Nah, begitu juga kita, kalau ada tasbih, beli tasbih. Tidak punya tasbih, beli. Punya di rumah, bawa. Kantongin. Kita niatkan kita bawa tasbih untuk berzikir. Kalau kita ingat, kita pakai berzikir. Kalau sudah lupa, ya sebagaimana dengan niat kita, harapannya mudahan kita termasuk orang-orang yang berzikir. Ya. Sebenarnya ini ada satu kisah, ya kan, kisah dari mimpi seseorang yang ketika bertemu dengan Nabi. Ya. Salah satu faedah membawa zikir itu kita termasuk katanya termasuk berzikir. Ya. Tapi bicara masalah mimpi, ya, mimpi dengan Nabi, sebagian ulama bahkan mayoritas ulama mengatakan yang namanya mimpi dengan Nabi itu nggak bisa dijadikan dalil patokan dalam menentukan status suatu hukum halal haram, nggak bisa. Yang namanya mimpi ya nggak bisa. Bahkan guru kita Habib Zain ketika ditanya, misalkan ada seseorang mimpi ketemu dengan Nabi, saya mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, saya diperintahkan udah nggak usah sholat lagi misalkan, atau ibaratnya segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kita itu disuruh oleh agama kita untuk sholat setiap hari sebanyak 5 kali. Kemudian dia mengaku mimpi ketemu Nabi. Kemudian di dalam mimpinya dia diperintahkan misalkan untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Nah, kemudian Habib Zain ditanya, apa yang harus kita lakukan? Kata Habib Zain, kita mimpi tersebut udah kita acuhkan. Bahasa simpelnya gitu. Karena yang namanya Nabi Muhammad tidak mungkin, bahasanya tidak mungkin tidak mungkin menyuruh kita untuk melanggar syariat, ya. Karena Nabi Muhammad sendiri datang itu membawa syariat. Tidak mungkin Nabi itu memerintahkan segala sesuatu yang bertolak dengan syariat. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana bisa seseorang bermimpi Nabi sementara itu bukan Nabi Muhammad, nah, karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika seseorang bermimpi bertemu Nabi, berarti itu apa? Ya dia nyata bertemu dengan Nabi Muhammad, karena syaitan itu nggak bisa menyerupai Nabi. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya kita yakin dia bermimpi dengan Nabi, cuma takutnya ketika Nabi menyampaikan sesuatu dianya tidak paham dengan apa yang Nabi sampaikan, atau mungkin bisa jadi dia salah memahami apa yang Nabi telah sampaikan. Jadi kita meyakini apa yang sudah dia sampaikan, dia mimpi ketemu Nabi, tapi masalah isi mimpinya kita wallahu alam apakah benar atau tidak, ya. Karena kita nggak tahu kan. Nah, adapun mimpi Nabinya harus kita yakinin, karena dikatakan bahwasanya ketika orang bermimpi Nabi itu pasti bermimpi dengan Nabi, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di bulan Rajab selain masalah istighfar, kita memperbanyak membaca istighfar, adalah kita itu dianjurkan juga berpuasa. Karena salah satu amalan yang baik ketika bulan Syahrullah atau bulan mulia
yang 4 bulan tersebut kita adalah untuk memperbanyak berpuasa. Jadi sebisa mungkin kita untuk memperbanyak puasa. Anggaplah puasa tersebut sebagai latihannya kita. Atau mungkin bagi yang punya qada, ini kesempatan dia untuk membayar puasa-puasanya. Karena ketika orang yang punya hutang puasa, bulan Rajab belum bayar, Sya'ban yang 1 bulan lagi akan datang, dia tidak bayar juga hutang Ramadannya yang dulu. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia masih dalam statusnya hutang. Maka dikatakan oleh ulama, maka dia itu selain diwajibkan untuk membayar puasanya secara qada, dia juga wajib untuk membayar mengeluarkan 1 mud beras ya. Dan itu berulang-ulang setiap tahunnya. Maksudnya kalau seandainya hutang Ramadannya tahun kemarin belum lunas sampai Ramadan ini, belum lunas, kemudian Ramadan selanjutnya sampai 2 Ramadan ketemu, kemudian Ramadan selanjutnya Ramadan ketiga ketemu lagi, maka itu yang wajib dia keluarkan 1 mud itu maka terus berlipat. Makanya sebisa mungkin masih bulan Rajab, kemudian Sya'ban, 2 bulan ini kita gunakan kesempatan untuk melunasi puasa-puasa yang tertinggal di Ramadan yang lalu. Terutama biasanya masalah perempuan, ya biasanya pasti punya hutang. Kalau laki-laki insya Allah nggak ada yang punya hutang puasa, ya. Tapi kalau hutang duit banyak, ya. Tapi mudah-mudahan hutang-hutangnya di bulan yang mulia ini, ya, antara maghrib dan isya, salah satu waktu yang mulia, ya. Mudah-mudahan kita yang punya hutang, punya hajat, semuanya bisa terselesaikan semuanya. Amin Allahumma amin. Sudah doa banyak tapi kok belum dikabulkan. Masalah itu apa? Doa itu mungkin Allah enggak berikan cepat, ya, enggak Allah kabulkan cepat. Tapi insya Allah Allah kabulkan di waktu yang tepat, ya. Jadi tugas kita itu berdoa sebanyak mungkin. Masalah dikabulkan apa enggak usah pikirkan. Yang pasti Allah akan kabulkan. Untuk waktunya pasti Allah kabulkan di waktu yang tepat. Karena pada hakikatnya Allah itu sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Kalau kita mungkin bisa ingkar janji. Pejabat bisa aja ingkar janji. Berapa banyak pejabat ingkar janji sama rakyatnya, ya. Ketika saya terpilih nanti begini dan seterusnya. Ketika sudah menjabat lupa. Ketika sebelum masanya pemilihan rajin hadir majelis, tujuannya untuk mencari masa. Ketika sudah masanya lewat, dianya sudah menjabat sudah lupa. Tapi kalau Allah, zat yang maha profesional ini tidak pernah lupa dengan janjinya. Jadi tugas kita itu berdoa. Nanti pasti Allah akan kabulkan. Kapan Allah kabulkan? Allah yang tahu kapan waktu yang tepat. Sebagaimana kalau anak kecil, ya, meminta pisau dengan mamanya. Mamanya lagi di dapur motong-motong ikan, motong-motong sayur. Mungkin anaknya lihat tertarik ingin bermain pisau. Ketika anak tersebut meminta pisau kepada mamanya, apakah ibunya akan memberikan? Tentunya tidak. Kenapa? Karena sang ibu tahu betapa bahayanya anak tersebut ketika diberikan pisau. Nah, begitupun Allah. Allah itu tahu kapan kita itu dikabulkan hajatnya. Ibaratnya kita minta mobil baru. Kenapa kok mobil baru nggak dikasih-kasih? Allah itu maha tahu. Ya. Mungkin kalau seandainya bapak-bapaknya yang minta mobil baru, minta mobil ini atau mobil A, mobil B, mobil BMW, Fortuner, minta yang baru. Kalau seandainya mungkin, kalau Allah kabulkan, takutnya nanti apa? Kata Allah apa? Nanti akan bertahap kepada sesuatu lagi yang baru, ya, istri yang baru. Nah, itu dia. Kan bahaya. Makanya Allah nggak kabulkan. Minta kaya, tapi kok nggak kaya-kaya? Mungkin kalau seandainya orang tersebut kaya, mungkin mudorotnya lebih besar. Mungkin nanti apa? Ya satu dan lain hal, dia lupa dan sebagainya. Atau mungkin kalau dia punya banyak harta nanti dianya kawin lagi, ya kan? Sementara istrinya berdoa, ya Allah, jangan sampai suami saya nikah lagi.
Doa suaminya pengen kaya. Dengan kayanya tersebut nanti memungkinkan suami nikah lagi. Akhirnya apa? Ternyata doa istri yang lebih diperkenankan, dikabulkan. Kita tidak tahu mana yang baik untuk kita. Tugas kita tapi adalah berdoa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Maghrib ya sekitar 7 menit lagi usai ya. Sekitar 7 menit lagi usai. Untuk sekedar mengingatkan ya. Yang namanya bulan Ramadan dekat, kita juga di bulan ini disunahkan untuk berpuasa, terutama di Senin Kamis seperti umumnya setiap minggu dalam setiap harinya, Senin dan Kamis dalam setiap minggu kita disunahkan puasa. Kemudian dalam setiap bulannya nanti kita disunahkan berpuasa di tanggal 11, di tanggal 13, 14, 15 atau juga di akhir bulan. Kita semua disunahkan berpuasa atau mungkin puasa yang berulang-ulang dalam setahun kita juga disunahkan seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Seperti sekarang kita juga disunahkan untuk berpuasa di bulan Syahrullah. Ya, terserah kapanpun itu. Kalau bisa Senin Kamis. Apalagi kita mendekati Ramadan. Ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui mengenai puasa. Tujuannya adalah agar ibadah puasa kita lebih berkualitas. Karena segala sesuatu, amal ibadah kita kalau seandainya tidak disertai ilmu, maka ibadahnya itu sia-sia. Jadi di dalam hal puasa itu ada 2 hal penting ya, yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui. Apalagi kita mendekati Ramadan. Mungkin tak terasa, cuma 2 bulan lagi. Atau ngerasa masih lama lagi. Tapi nggak masalah. Kita mengulang-ulang mengenai fikih puasa ya, karena itu adalah salah satu poin penting di dalam syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mengenai puasa ada 2 hal penting, yaitu adalah apa? Rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Dengan rukun-rukun ini diharapkan apa? Kita sempurna rukunnya, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa rukunnya tidak banyak ya, seperti yang lain. Kalau sholat ada 13 atau sebagian ulama mengatakan 17 dengan rincian tumakninah dipisahkan ya. 13 17, tapi kalau puasa rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat ya. Jadi di dalam puasa kita itu harus berniat. Kalau seandainya kita semua puasanya tanpa niat, maka otomatis puasanya kita tidak sah. Nah, kalau seandainya puasa Ramadan, kita punya waktu untuk berniat puasa itu panjang. Dari adzan maghrib. Jadi dari adzan maghrib kita sudah bisa untuk berniat puasa. Jadi tidak harus menunggu waktu sahur. Kalau menunggu waktu sahur takutnya sahurnya kesiangan, dia nggak niat. Maka otomatis puasanya nanti tidak sah. Jadi sebisa mungkin kalau ingat kita mau puasa besok, kita sudah waktu maghrib, maka sudah kita bisa untuk berniat puasa. Kalau puasa wajib, maka waktu kita berniat itu lebih pendek. Cuma antara waktu maghrib tersebut sampai subuh. Tapi kalau puasa sunnah itu lebih panjang. Dari kayak seperti sekarang, dari maghrib sampai besok sebelum sholat duhur. Anggap ibaratnya duhur 12.16. Ya sebelum itu kita masih bisa niat puasa. Dengan catatan kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalkan paginya sudah makan nasi kuning, siangnya sudah makan di Solaria 11:30. Oh saya mau puasa. Maka itu tidak bisa. Jadi kita harus sebelum niat itu nggak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi itu poin penting. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini wajib. Jadi kita semua wajib untuk berniat puasa. Kalau bahasa Arabnya anda hafal, cukup bahasa Indonesia. Saya niat puasa besok. Kalau puasa Ramadan berarti saya niat puasa Ramadan wajib. Karena Allah Ta'ala. Dan niat itu tempatnya di hati. Tidak perlu kita ucapkan. Cukup hati kita membesitkan niat, maka itu sudah niat kita sudah dapat. Jadi cukup misalkan sekarang maghrib, besok mau puasa. Kita habis adzan maghrib kita berniat puasa,
Atau misalkan mungkin kita hari ini puasa, besok mau puasa lagi. Maka ketika habis buka puasa, makan kurma, kemudian kita langsung niat untuk puasa besok, maka puasanya sudah cukup, sudah sah niatnya, karena sudah niatnya tadi dapat. Yang pertama adalah niat. Terus yang kedua adalah apa? Kita menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ini banyak ya. Ada sekitar 9. Tapi kata ulama, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 2 macam. Ada 2 macam kategori. Yang pertama, tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Jadi puasa kita tidak batal. Besok misalkan mungkin hari Senin atau hari Kamis kita puasa. Kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan tadi, itu tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap masih sah. Cuma pahalanya hilang. Apa aja hal-hal tersebut? Di antaranya adalah berdusta. Kita bohong. Kemudian kita mengadu domba. Kita kemudian apalagi? Menggibah. Itu di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa kemudian menghilangkan pahala puasa, ini sebagaimana umumnya yang kita ketahui. Yang pertama, makan, minum. Sebenarnya lebih pasnya bukan makan minum hal yang membatalkan puasa, yaitu adalah memasukkan segala sesuatu kepada 5 lubang yang ada. Karena kita di dalam diri kita punya 5 lubang. Ada mulut, ada hidung, ada telinga. Mohon maaf, ada 2 lubang juga di bawah, depan dan belakang. Nah, 5 lubang ini harus nggak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Ketika ada yang masuk, maka puasanya batal. Sebenarnya rinciannya panjang ya masalah itu. Karena seperti ludah. Ludah ini ada di mulut kita. Kalau kita lagi puasa, kemudian kita berdiam diri, kemudian ludahnya berkumpul jadi banyak, kemudian kita telan, apa hukumnya? Nah, itu dia sebenarnya banyak ya. Untuk seperti air ludah saja yang kita telan, apakah membatalkan puasa? Itu tidak. Walaupun misalkan kita diamkan mulut kita 15 menit, otomatis ludah itu berkumpul. Kita telan, tidak membatalkan puasa. Dengan syarat 3 kata ulama. 1, air ludahnya sendiri. Kemudian yang kedua, air ludah tersebut tidak bercampur dengan sesuatu. Jadi nggak ada bercampur dengan dengan nasi, nggak ada bercampur dengan darah, nggak ada bercampur dengan suiran ayam misalkan. Selama ludah itu murni, nggak ada bercampur, kemudian kita telan, puasanya masih sah. Terus yang ketiga, syarat yang terakhir adalah air ludah tersebut tidak boleh keluar dari mulutnya. Jadi tidak boleh. Kemudian mungkin kita punya gelas, kita berludah di situ, kita kumpulkan sampai 1 cangkir, kemudian kita minum. Itu otomatis puasanya batal. Jadi ludah itu tidak membatalkan puasa selama ludah tersebut masih di dalam mulut dan dia tidak bercampur dengan sesuatu. Adapun kita mencicipin makanan, apakah hukumnya? Terutama perempuan ya yang di dapur ingin memasak untuk buka puasa, apa hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan puasa. Mencicipi beda dengan nyantap. Mencicipi itu cukup mencicipi di lidah. Kalau nyantap sesendok, sesuap, itu batal. Adapun mencicipi cukup di lidah itu tidak batal. Dengan catatan jangan ditelan. Kita kumur-kumur kemudian kita keluarkan. Di antara hal-hal lagi yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja, kemudian hilang akal. Adapun tidur seharian penuh tidak membatalkan puasa. Adapun yang seperti gila, pingsan, nah itu nanti ada poin-poinnya sebenarnya, ada pembahasannya. Kemudian haid, nifas, kemudian melahirkan, kemudian naudzubillah keluar daripada Islam. Itu juga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi salah satu sebab daripada keriduannya Allah kepada kita, salah satu sebab rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadi sebab Allah Ta'ala mudahkan dan lancarkan segala urusan kita. Hutang-hutang kita lunas. Yang belum punya keturunan, Allah Ta'ala berikan keturunan. Yang belum punya pasangan, Allah berinya dirinya pasangan. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dia pekerjaan
dan mudah-mudahan yang sudah sugih tambah sugih, yang miskin miskinnya hilang, yang jelek tambah gagah, semuaan yang baik-baik mudahan menghinggapi kita semua. Amin Allahumma amin. Ala mana wa ahbabuna wa aslafuna sholihin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa man natlubuh wa nartajihi min rahmatika fi amrina kullih wa yassir lana ma nahnu fihi min safarina wa man natlubuhu min hawaijina wa qarib alaina al-masafat wa sallimna min al-ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.